Selamat hari Minggu adik-adik semua. Kak Putri apa kabar? Puji Tuhan baik. Bunda Lupi apa kabar? Puji Tuhan Kak, luar biasa. Tetap semangat dan sukacita. Betul sekali Bunda. Nah Bunda Lupi, hari ini ada yang beda nih. Kira-kira adik-adik sadar gak ya? Apa ya Kak kira-kira yang beda? Kira-kira apa ya? Nah adik-adik, hari ini Kak Putri dan Bunda Lupi memakai baju adat daerah. Dalam rangka apa Kak Putri? Ya, kita hari ini dalam rangka Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli kemarin. Hari Jumat kemarin Kak Putri ya. Betul sekali Bunda. Nah anak-anak, jadi ibadah hari Minggu ini kita rangkaikan dalam rangka merayakan Hari Anak Nasional. Nah karena itu sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Saat teduh mulai. Selesai. Nah anak-anak semua, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 257, baitnya yang pertama, yang judulnya apa Kak? Ku nyanyi senang, pakai gerakannya ya. Anak-anak, mari kita awali ibadah kita dengan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kembali kami mengucap syukur Bapa. Hanya karena kasih kemurahan Tuhan, kami boleh kembali beribadah pada hari Minggu ini, walaupun masih secara streaming. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan, sampai dengan akhir. Tuhan juga memberkati Bunda Kakak Layan kami yang bertugas pada hari Minggu ini. Kami serahkan ibadah kami hari ini Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, sebelum masuk ke pembacaan firman Tuhan, mari kita siapkan Alkitabnya, buku catatan dan alat-alat tulisnya ya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kitab Imamat 25 ayat 1-7 yang akan dibacakan oleh teman kita dari Bajem Negara, yaitu Adik Stewart Julio Kuhon. Sebelum kita menyambut firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 333 sebelum ku mendengarkan bait yang pertama. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita serta mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak dan Bunda Layan. Tuhan berkati kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kami bisa meresapi firman Tuhan tersebut dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Bunda Ina hari ini. Nah adik-adik, semoga adik-adik di rumah sehat selalu ya. Nah adik-adik, hari ini Bunda berpakaian seperti ini untuk memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli, hari Jumat yang lalu. Selamat Hari Anak Nasional untuk adik-adik semua di rumah. Adik-adik sudah siap beribadah? Kita akan membaca firman Tuhan dari Imamat 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 yang akan dibacakan oleh teman kita bernama Stewart Julio Kuhon dari Bajem Negara. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Imamat 25 ayat 1-7 yang menyatakan demikian.
tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dengan kebun anggurmu, janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penelayanmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah bersyukur atas tanah. Adik-adik, Bunda mau tanya, kenapa ya kita harus bersyukur atas tanah? Ada yang tahu nggak? Ya, karena tanah sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ketika adik-adik sarapan pagi misalnya, sarapannya nasi atau nasi goreng, nasi kuning, nasi dari tanaman padi. Ada yang sarapannya sereal dari tanaman gandum. Nah, adik-adik semuanya itu tumbuh karena ditanam di dalam tanah. Ada sayur, ada buah juga. Bahkan susu sapi yang kita minum dan daging ayam yang kita makan, mereka juga mendapat sumber makanan dari hasil tanah. Jadi, tanah itu adalah sumber kehidupan buat kita semua. Wah, banyak sekali ya kebaikan tanah itu ya. Nah, adik-adik, oleh karena itulah adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan umat Israel saat itu untuk melaksanakan tahun Sabat setiap 7 tahun. Apa itu tahun Sabat adik-adik? Ya, seperti pada ayat ke-3 dan 4. Ayat ke-3 dikatakan, 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Dan pada ayat ke-4, pada tahun yang ke-7, umat Israel dilarang untuk menanam apapun. Itulah yang disebut dengan tahun Sabat, di mana tanah itu harus beristirahat. Loh, tanah kok perlu istirahat? Ya, tentu saja perlu. Manusia saja setelah bekerja perlu istirahat. Adik-adik juga setelah bermain harus beristirahat. Adik-adik, kenapa ya tanah perlu istirahat? Ya, supaya kandungan mineral baik di dalamnya bisa pulih kembali, sehingga kesuburan tanah tetap terjaga. Adik-adik, tahun Sabat juga mengingatkan manusia untuk mau merawat tanah. Kenapa ya? Karena tanah adalah pemberian Tuhan, dan tanah adalah sumber kehidupan buat manusia dan hewan. Adik-adik, kalau tanahnya rusak dan tidak subur, nanti tumbuhan yang ditanam tidak bisa menghasilkan apa-apa. Akhirnya, manusia dan hewan, bahkan seluruh makhluk hidup yang akan hidup susah. Maka dari itu, kita semua harus mau merawat dan menjaga kebersihan tanah ya, dengan cara
Jangan membuang sampah sembarang, baik di tanah maupun di selokan air. Seperti di dalam gambar ini, ada teman-teman kita yang memungut sampah. Karena ada berbagai macam jenis sampah adik-adik. Ada sampah organik. Sampah ini dari tumbuh-tumbuhan dan bisa hancur dengan cepat. Bahkan bisa menyuburkan tanah kembali. Nah, kalau sampah logam besi bisa hancur tapi butuh waktu yang sangat lama. Bisa puluhan tahun. Terus ada sampah plastik adik-adik. Sampah ini juga sulit untuk hancur. Perlu waktu yang lama. Bahkan ada yang tidak bisa hancur loh. Nah adik-adik, buanglah sampah pada tempatnya. Dengan cara demikian, adik-adik bisa ikut merawat kehidupan tanah dan kamu memuliakan Tuhan dengan perbuatanmu itu. Firman Tuhan kita sampai di sini ya. Ingat adik-adik, apa yang adik-adik sudah dengar tadi dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik ada tugas, ada aktivitas dari Bunda. Dan tugasnya itu yaitu ada ayat hafalan, yaitu dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-7. Dan jika adik-adik punya SBAH, ingat dibaca dan diisi kotak-kotaknya ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak dan Bunda Layan. Ada tugas aktivitas yang harus dikerjakan ya Kak Putri ya? Betul sekali Bunda. Ya, anak-anak bisa minta tolong kepada papa, mama, atau bisa juga ke kakak-kakaknya yang ada di rumah ya Kak, Iya, betul Bunda. untuk membuat Menyiapkan aktivitas itu, bahan-bahannya. untuk menyiapkan bahan-bahannya. Nah, kita akan merespon firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 366 baitnya yang pertama. Betapa kita tidak bersyukur. Pakai gerakan ya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, tanahnya luas, gunungnya megah, menghijau padang berbunga. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bunda Luki. Ya anak-anak, mari kita ambil sikap berdoa. Anak-anak lipat tangan, tutup mata. Kita fokus kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar dan kami renungkan bersama tadi Bapa. Kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh melakukan firman Tuhan yang boleh kami dengar tadi. Kiranya Tuhan membimbing kami agar kami mampu menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan Tuhan, menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah kami mulai dari presiden, gubernur, wali kota, bahkan lurah ataupun klien Banjar kami Tuhan. Sehingga pemerintah kami boleh menjalankan pemerintahan dengan baik, boleh menjalankan pemerintahan dengan adil, dan boleh melakukan kebijakan-kebijakan yang baik untuk bangsa dan negara kami. Secara khusus untuk virus corona yang sampai saat ini belum juga selesai Bapak. Kiranya Tuhan memberkati segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami, oleh satgas-satgas, oleh para tenaga kesehatan. Tuhan berkati segala upaya agar virus corona ini boleh segera berlalu. Kami berdoa untuk gereja kami Tuhan, secara khusus untuk gereja kami Maranatha. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan gereja kami, secara khusus PKPA yang ada di gereja Maranatha ini Tuhan. Tuhan berkati pelayanan kami agar kami boleh berkenan di hadapan Tuhan.
Kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami, untuk orang tua anak layan yang saat ini Tuhan mungkin banyak yang terdampak akan virus corona ini Bapa. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan usaha, atau bahkan ada yang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan melawat mereka, memberkati mereka, Tuhan memberi penghiburan, Tuhan memberi kekuatan bagi mereka semua. Kami berdoa untuk anak layan kami yang mulai memasuki tahun ajaran baru Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak layan kami dalam sekolah baru mereka. Kiranya Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Kami berdoa juga Tuhan untuk para pelayan yang bertugas pada hari Minggu ini. Demikian juga untuk pemain musik dan tim multimedia. Kiranya Tuhan berkenan akan pelayanan kami. Kami mohon ampun Tuhan untuk semua salah dan dosa kami. Kiranya Tuhan mendengarkan, mengabulkan doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, hari ini ada teman-teman kita dari Ranting Jetmani dan Bunda. Efrata ya Kak? Betul sekali. Iya, mereka akan Mengisi membawakan pujian. pujian. Ya. Kita dengar sama-sama ya. Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa. Dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Tahukah kamu jumlah anak di seluruh dunia? Bangun tidur tiap pagi dengan hati yang cerah. Allah Bapa dalam sorga mengindahkan semuanya. Kau pun diindahkannya, kau pun diindahkannya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, dan kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 122, bait yang pertama, Sekarang Bersyukur.
Terima kasih. Persembahan yang tadi sudah anak-anak kumpulkan bisa dititip lewat papa dan mama ya Kak? Ya, betul Boleh. Bunda. Dan bisa dibawa ke gereja nanti ya. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik semua. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 366 bait yang kedua, betapa kita tidak bersyukur. Adik-adik, mari kita akhiri ibadah kita hari ini dengan doa persembahan dan berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan tolong berkati persembahan yang sudah kami siapkan dan akan bawa ke gereja ini, sehingga bisa berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan karena sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami bisa membawa damai bagi orang-orang sekitar kami. Nah, anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan mengucapkan Immanuel bersama-sama ya Kak. Kita Ya, hitung benar. sama-sama Kak Putri ya. 1, 2, 3. Immanuel. Kak Putri, hari ini kan ada sesuatu yang beda menyambut Hari Anak Bun. Nasional. Nah, kemarin juga sudah dilakukan lomba ya Kak? Ya, betul. Lomba cover Kidung Ceria. Ya, pemenangnya sudah ada Kak. Sudah dong, Bunda. Anak-anak penasaran nggak siapa sih yang menang? Kak Putri juga penasaran nih, Bun. Pengen tahu. Penasaran. Kita bacakan saja langsung ya Kak ya, Ya, betul, pemenangnya. Bunda. Kita mulai dari mana, Bunda ya? Kita mulai dari juara harapan 1. Oke, kira-kira siapa ya, Bun? Siapa ya? Deng ding deng. Juara harapan 1 dari Ranting. Sharon. Selamat untuk anak-anak yang menang dari Ranting Saron. Sekarang kita bacakan pemenang juara 3 ya, Bun? Juara 3-nya spesial ya Kak. Nah, spesial ini karena juara 3-nya ada 2 grup yang menang. Ada 2 grup. Kenapa bisa 2 Kak? Karena nilai mereka imbang, Bun. Kelebihan dan kekurangannya ya, nilainya sama rata. Jadi seimbang sehingga Betul. Dewan Juri memutuskan bahwa 2 grup ini masuk sebagai juara ketiga. Grup apa aja Kak? Grup yang menang juara 3 adalah Dari Ranting, Nasaret, Bukit Zaitun. dan juga pemenangnya berikutnya adalah dari Ranting Maranatha. Selamat buat anak-anak dari Ranting Nasaret Bukit Zaitun dan dari Ranting Maranatha. Maranatha. Sekarang yang juara kedua siapa ya? Makin deg-degan gak nih? Makin deg-degan ya Kak? Iya, Bunda. Makin bagus ini berarti. Dan juara ranting kedua dari
Ranting, Irene, dan Ebenezer. Selamat buat Selamat anak-anak yang adik-adik. menang. Nah, juara 1 ini yang paling ditunggu-tunggu ya, Yang Bu. paling ditunggu-tunggu, Kak. Siapa nih ya? kira-kira? Udah siap Ya. belum dengarnya? Siap ya, Kak ya? Siap, Deg-degan Bunda. nggak, Kak Putri? Deg-degan banget nih mau Deg-degan bacanya, Bu. nih. Juara 1 dari Ranting, Getsemani dan Efrata. Selamat. Nah, Kak Putri itu tadi juara-juaranya ya, pemenang-pemenangnya. Betul sekali, Bunda. Ya. Semoga dengan kegiatan kita hari ini ya Kak, bisa menjadi semangat buat anak-anak kita, buat adik-adik kita untuk kegiatan-kegiatan PKPA ke depannya. Iya ya, menjadi acuan agar semua adik-adik mau ikut berpartisipasi dalam semua kegiatan yang ada ya, Bu. Iya betul, walaupun hanya lewat virtual seperti sekarang, tapi nyatanya bisa berjalan dengan baik ya Kak. Betul. Adik-adik, kakak dan bunda mengucapkan terima kasih atas semangat adik-adik semua yang luar biasa. Tidak lupa juga kakak dan bunda mengucapkan terima kasih untuk kakak, bunda, dan Yanda yang ada di ranting adik-adik. Dan juga tidak lupa terima kasih untuk orang tua dari anak-anak layan semua yang bisa membantu kegiatan ini sehingga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya Kak Putri, kiranya ibadah kita hari ini berkenan di hadapan Tuhan ya Kak ya. Ya, betul, Sampai Bun. jumpa lagi minggu depan. Selamat hari Minggu anak-anak semua. Tuhan Tuhan Yesus memberkati. Ini